Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tayangan Rawat Ruat Podcast bersama dengan Bunda Mayang dan saya di liputan YouTube Mayang Channel. Sehat selalu buat kalian semua yang selalu setia mengikuti banyaknya tayangan di channel kami. Terima kasih dengan subscribe-nya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol like, isi komen dan share channel ini ke siapapun di luar sana. Terima kasih. Untuk tayangan kali ini kita akan berbicara lagi bersama Bunda Mayang Sari tentang lebih dalam perihal Satrio Piningit. Baiklah Bunda, waktu dan kesempatannya kami berikan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan lagi yang kita bahas tentang Satrio Piningit. Nah, kalau ditanya ciri-cirinya Satrio Piningit itu bagaimana? Nah, karena kita tidak bisa menjawab memang itu sudah rahasia Tuhan, rahasia ilahi, bukan rahasia manusia. Ya dengan keterbatasan kami, saya pribadi tidak bisa menjawab. Tapi konon ceritanya kata orang tua yang namanya Satrio Piningit digambarkan seperti Wisanggeni. Nah ini cerita Wisanggeni. Sekalipun dewa itu tingkatannya, sekalipun dewa itu jabatannya, sekalipun dewa itu kedudukannya, kalau menurut tatanan yang Tuhan berikan itu salah, menurut umum salah, menurut hukum salah, salah menurut Wisanggeni tetap salah. Tidak bisa apapun direkayasa dan dispekulasi. Itulah ciri-ciri daripada Wisanggeni. Jadi tidak bisa disogok disuap, damai dengan syarat, tidak. Itu tadi dibicarakan. Dewa pun tingkatannya kalau salah dalam bahasa Jawa ini, dewa pun itu dikeplai. Maksudnya dewa pun itu dipukul kalau kedapatan salah oleh Wisanggeni. Nah, Wisanggeni ini semua peraturan baku. Peraturan ini tentunya yang diciptakan, diajarkan oleh kitab-kitab lewat malaikat yang nuntun kepada Rasul dan Nabinya. Ya, wahyunya itu dari Allah yang diajarkan kepada manusia. Apabila itu dilanggar, salah, tetap salah. Di mana hukumnya salah adalah salah, benar akan dibenarkan. Yaitu tadi, dewa pun akan dikeplai, akan dipukul kalau salah. Itulah figur jelegrek Wisanggeni yang salah satu merupakan sifat daripada Satrio Piningit ini nanti. Tidak dengan kekerasan, karena Wisanggeni di dalam kebenaran, kedamaian itu tunduk. Wisanggeni akan marah siapapun itu musuhnya kalau memang membuat kesalahan, apalagi kesalahan fatal, tidak ada ampunan. Yaitu tadi, dewa pun dikeplai seperti itu. Nah, munculnya Wisanggeni atau Satrio Pinandito ini itu sangat mengerikan. Tapi ini untuk kita, untuk alam semesta, untuk dunia yang isinya umat manusia dan segala makhluknya itu diperlukan. Karena apa? Inilah nanti yang akan membawa semua tatanan yang diajarkan, tidak ada yang melenceng sama sekali, dikembalikan dalam kebenarannya. Tidak bisa dispekulasi, akan dikembalikan seperti halnya pelurusan. Ya ini yang akan ngeri karena sudah digambarkan. Ketika ini akan muncul, itu bergirisi, menakutkan bagi orang yang punya masalah, bagi orang yang dalam kesalahan tentunya. Ya kalau kita tidak berbuat apa-apa,
Apa yang kita lakukan sekedar sesuai dengan petunjuk yang kita dapat. Kalaupun kita tidak mampu karena keterbatasan kita manusia, tidak dosa. Tapi kalau kita dengan tahu dan sadar berbuat, melanggar, menabrak sistem, itu namanya salah, dialah nanti musuhnya. Tidak peduli siapapun. Nah, inilah yang ditakuti. Tapi ini perlu, harus muncul untuk menata agar semuanya menjadi baik kembali. Karena di era sekarang ini kan kita sudah tidak bisa membahas bagaimana caranya, bagaimana ceritanya. Saya rasa sudah tahu semua. Yang katanya benar dibikin salah, yang salah bisa dibenarkan. Itu sudah menjadi eranya saat ini. Tapi mau bagaimana kita? Bisa berbuat apa kita? Orang ngurus diri kita pribadi, keluarga sendiri aja kita sulit. Apalagi mengarah hal ke sana. Tapi sosok ini tidak. Memang dikirim oleh Tuhan, dipersiapkan oleh orang tua, dididik, digodok untuk urusan ini. Munculnya Satrio Pinandito, yang gambarannya, figurnya di belakang itu adalah Wisanggeni, bukan Parikesit lagi. Gitu. Eranya Wisanggeni, yang dibilang sabdanya sabda dadi. Apa yang dia ucapkan itulah yang terjadi. Jadi sabdanya sabda jadi, tan kena wala-wali, tidak bisa dirubah dan tidak bisa dimacam-macam. Tan kena wala-wali. Nah, ludahnya itu geni. Lidahnya itu tajam setajam bilah atau setajam pedang. Karena kalau dia mau berkata, itulah yang terjadi semuanya. Yang kami pelajari tentang Wisanggeni atau Satrio Peningit seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang diperuntukkan kepada kita, dunia dan umatnya. Kalau diperlukan keras-keraslah dia. Tapi kalau untuk urusan perdamaian, sangatlah damai. Karena dia juga membawa welas asih dari Allah, dari Tuhan, untuk kawula dasi atau rakyat kecil atau masyarakat cilik, kawula alit. Di situ. Nah, kalau kita tidak menyongsong dengan eranya akan datang seperti ini, bagaimana? Kita selaku pekerja yang tahu diri dengan mengemban semua ini harus siap menyongsong ketika ini terjadi. Karena nanti yang ditakutkan kita lambat, dia akan nagih janji. Itu yang kami takuti. Satrio Pinandito menagih janji. Nah ini akan terjadi sesuatu hal yang sangat besar, dahsyat seperti apa saya tidak bisa menggambarkan ketika ini marah. Sangat dipikirkan oleh orang tua. Bagaimana kita itu harus bisa menuju eranya ke sana. Karena Satrio Peningit ini kalau keinginan orang tua harus segera muncul. Harus segera ada. Untuk menyelamatkan umat dan juga dunia. Apa jadinya kalau ini terlambat muncul? Maka dari itu kita yang merasa tahu diri, dengan tahu pakem dan cerita ini sangat hati-hati. Kalau sudah nagih janji, nah marahnya dewa pun itu dipukul kok. Itu setingkat dewa. Apalagi kita manusia biasa. Itulah Satrio Peningit, Wisanggeni, Satrio Pinandito, yang digadang-gadang agar segera muncul,
agar segera bisa menata seluruh umat, juga menata dunia ini. Seperti yang digadang-gadang orang tua, damai sejahtera, gemah ripah log jinawi, toto tentrem raharjo. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menceritakan terlalu yang bagaimana masalah Satrio Peningit. Yang jelas kalau ditanya kayak apa cirinya, nah ini kata orang tua mbah saya, hati-hati. Ini bisa dari orang biasa, dari rakyat jelata, atau dari keturunan raja, atau dari orang penguasa, atau sebaliknya, bukan dari penguasa, bukan dari tak kerajaan atau keraton, dan bukan dari yang terkenal saat ini. Karena di dalam judulnya itu digarisbawahi yang akan muncul nanti jalmo tankini lorupo. Nah itu yang kita hati-hati. Yang benar itu tidak ada bedanya kalau dibandingkan dengan yang salah. Tipis sekali perbedaannya antara yang penyelamat dan penghancur. Itu beda tipis seperti kulit ari atau kulit bawang katanya. Seperti itu nanti munculnya. Tapi benar dia akan muncul dan menjadi juru selamat untuk menyelamatkan umat dan juga dunia beserta isinya. Kembali lagi tadi, jalmo tankini lorupo. Jadi tidak disangka mungkin tidak diperkirakan itu dari semua bentuk badan dan juga segalanya. Dan mungkin tidak bisa dikira-kira karena ini bukan orang yang wah atau orang yang dipandang sebelumnya sangat istimewa. Tidak. Yaitu tadi jalmo tankini lorupo. Mungkin kita nanti bisa keblaur tinggal karena yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita impikan. Tapi ada cirinya. Cirinya itu katanya orang tua ada 3. 1, memang sudah diciptakan oleh Allah di produk, dia itu mampu untuk urusan ini. Walaupun dia tidak disekolahkan, walaupun tidak ada pendidikan, tapi semuanya secara laduni dia itu punya dan bisa. Yang kedua, bukan dia pemilik harta, bukan dia kaya raya, atau dengan apa yang dia punya, tapi dia bisa mengatasi urusan ini tadi. Dia tidak dilihat dengan harta, karena harta dan segala macam yang ada, tapi dia bisa menghadirkan, mengupayakan, berusaha untuk menghadirkan yang kita sebut tadi. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa berapa saja. Yang ketiga, dia tidak bisa menolak, karena ini sudah ketentuan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak bisa meminta, karena ini sudah ketentuan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti yang diajarkan oleh orang tua yang kita serap dengan kefahaman kita, dia tidak punya pun nanti akan bisa mengatasi urusan harta seluruh dunia. Dia memang tidak punya. Katakan kita lihat dia tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tapi dia dipercaya untuk ngurus harta, atau dipercaya siapapun untuk urusan harta, walaupun dia sendiri secara pribadi tidak punya. Nah itulah, dia nanti dilihat
dari mana asalnya tidak terlalu istimewa kata orang tua. Tapi hidayah yang dia terima, apa yang dia punya, yang sudah Tuhan berikan kepadanya teramat sangat istimewa. Jadi ciri-cirinya dia sangat bijak, dia maha kasih, tapi dia sangat adil. Seperti itu saudara-saudaraku yang kami pahami tentang ciri-ciri daripada satrio peningit tadi. Selanjutnya Bunda, perihal tentang asal dari satrio piningit itu sendiri sebenarnya berasal dari mana sih Bunda? Dari Indonesia kah? Atau justru dari luar Indonesia atau dari luar negeri? Mohon penjelasannya Bunda. Kalau menurut orang tua, kemungkinan besar si satrio peningit ini bibitnya dari negeri kita Nusantara yang sekarang itu republik. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari mana-mana saja di atas bumi ini yang ada di dalam dunia. Tapi saya yakin bahwa satrio peningit ini berasal dari bumi kita, bumi pertiwi, negara yang sekarang ini bernama Republik Indonesia atau Nusantara. Nah, kalau nanti keperuntukannya, tugas, tanggung jawab dan kewajiban di mana, jelas itu di Nusantara, yang tepatnya di Indonesia. Nah, apakah cukup hanya di Nusantara yang hanya sekupnya Indonesia? Tidak, karena nanti dia dari Indonesia menuju seluruh dunia. Dari seperti kebangkitannya lagi kerajaan Sulaiman, tapi bukan kerajaan Sulaiman masa lalu, kerajaan Sulaiman di era ini, era baru yang digadang-gadang orang tua akan muncul nanti di Indonesia, mercusuar dunia. Karena munculnya ini dengan bukti, dengan apa yang dilakukan setelah melaksanakan menata negara, menata dunia, maka akan ada pengakuan yang namanya mercusuar dunia. Karena pelaku yang melakukan dan semuanya sumbernya dari Nusantara atau Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau saya 70% satrio peningit ini berasal dari negeri kita, dari Nusantara, Indonesia. Kalau mengenai dari belahan bumi ini provinsi mana, yang jelas itu dari Indonesia. Mau dari Sabang sampai Merauke, yang jelas itu Indonesia. Mau dari timur, dari barat, dari tengah, ya tetap ini adalah Indonesia. Karena kata buku yang diserahkan oleh orang tua, dulu tidak ada ceritanya provinsi, tidak ada saudaraku. Yang ada itu Pulau Jawa atau Tanah Jawa. Seperti itu saudaraku. Jadi mungkin bisa jadi dari Jawa. Itu kemungkinan. Tapi karena dulu saat ada perjanjian itu tidak ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Celebes, yang ada itu Jawa. Seperti itu saudara-saudaraku, menurut apa yang saya pahami dan saya pelajari. Kalau ini tidak benar, salah, ya mungkin mohon maaf karena ini keterbatasan Mayang sebagai manusia biasa. Selanjutnya Bunda, kaitan antara satrio piningit, pemegang harta amanah Nusantara, dan harta amanah Nusantara itu sendiri. Ini bagaimana mengenai urutannya Bunda? Mohon penjelasannya. Apakah ini diawali munculnya penyelesaian harta amanah melalui pemegang harta amanah, kemudian dijalankan atau dipertanggungjawabkan oleh satrio piningit, atau justru sebaliknya, satrio piningit terlebih dahulu yang muncul, kemudian pada tahap berikutnya.
Mohon penjelasan menurut sisi Bunda seperti apa ini? Baik, saudara-saudaraku. Jadi kita ini selaku orang yang punya mandat, cekak cukupnya kalau bahasa Jawa kita ini pelayan atau pekerja. Dari orang tua tadi yang ada di seluruh Indonesia, itu dulu sudah ada komitmen. Ini hal yang beda antara pihak orang tua yang memegang aset amanah dengan satrio penini tadi. Beda. Makanya kita ini berduyun-duyun, ya, bahu-membahu, bekerja sekeras tenaga dan semampu mungkin untuk mengklarifikasi semuanya yang sudah diserahkan ke kita dan merealisasi apa yang ada. Agar supaya pakem dalam tatanan ini bisa muncul dan terjadi. Kalau tidak ada terbuka barang sedikit pun, berarti memperlambat munculnya satrio penini tadi. Tetap peranannya para pemegang-pemegang, owner-owner yang ada di dalam negara Indonesia ataupun yang posisinya di luar negeri sana, itu harus bergerak. Harus merealisasi satu keran. Nah, kalau sudah terbuka ini semua, nah baru satrio peningit akan muncul. Lah menata yang sudah dibuka ini tadi, dialah nanti yang akan mengatur seluruhnya. Jadi dibilang kalau sekup yang kecil noto rogo, noto keluarga, kemudian noto negoro, menata umat dan menata dunia, itu tugasnya. Tapi kan tetap bekal dan modalnya ini harus dipersiapkan. Gitu. Karena semua nanti yang ngatur di bawah aturan dia. Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Mengenai sepuh, mengenai para pemegang amanah yang ada kaitannya, itu halnya beda. Tapi tetap nanti akan menginduk ke sana. Ya ibarat sepuh, pemegang amanah, sekalipun itu adalah owner daripada apa yang dititipkan atas nama mereka dan segalanya, tapi tetap tatanannya nanti harus satu komando, yaitu komandonya satrio penini. Nah, kalau tempat wadahnya dan segala macam sarana prasarananya tidak dipersiapkan dari sekarang, tidak dipersiapkan lebih dulu atau dari awal, lah bagaimana nanti munculnya satrio peningit untuk bertanggung jawab? Orang tua itu pasti tahu masalah satrio peningit ini. Wong ini sudah ada tatanan kok. Dan tidak akan selak. Karena semuanya itu sudah baku dalam aturan dan peraturannya. Hanya saja banyak yang memahami tentang satrio peningit itu dalam versi yang beda. Padahal di dalam versi satrio peningit ini, dia adalah sentral yang mengurus segala-galanya, yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban yang dijalankan nanti. Nata dunia, nata umat, menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat, itulah satrio peningit. Tapi tetap kita berusaha selaku pekerja yang nanti akan melayani si satrio peningit ini harus bisa menyiapkan. Karena itu sudah ada juklaknya. Dalam pakem itu sudah ada juklak juknisnya. Seperti itu. Karena masing-masing tugas, masing-masing pribadi, masing-masing orang tua dengan pemegang amanah ini nanti akan dipersatukan dan menjadi satu. Seperti halnya satu visi, satu misi.
dan tunduk nanti kepada aturan yang dibuat lewat Satrio Peningit tadi. Istilahnya pemegang komando semuanya tadi adalah Satrio Peningit. Itu. Terakhir Bunda, apa yang menjadi ciri khas atau kelebihan dari Satrio Peningit itu sendiri Bunda? Mohon penjelasannya. Jadi begini, kembali lagi tentang keberadaan Satrio Peningit ini bisa muncul dari rakyat jelata, dari orang biasa, ataupun dari terah kerajaan atau keturunan raja dari manapun kerajaan yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Dengan ciri-ciri seperti yang kita bicarakan tadi, terus banyaklah kelebihan yang tidak dia tunjukkan, tapi orang akan melihat akan kelebihan, akan keistimewaan. Itu bukan dari dia bicara, tapi orang lain, orang luar yang menilai dan melihatnya. Karena walaupun ini beliau nanti tidak diketahui sekolah, tapi mungkin dia belajar karena tidak dipublikasikan, kita jadi kurang tahu. Atau mungkin dia itu orang yang sudah dipersiapkan, yang katanya tidak ada, sekarang akan muncul menjadi ada. Seperti ceritanya 101. 1 itu karena ada, 0 saat ini tidak lihat, tapi nanti akan kembali wujud. Ada, seperti itu. Nah terus nanti kelebihannya juga, seorang Satrio Peningit itu di lidahnya itu punya 100 bahasa. Jadi tidak sulit akan berkomunikasi dengan siapapun. Mengenai ilmu kepahaman dari jenis perbankan dan segala macam urusan di dunia, tanpa dia sekolah, tanpa dia belajar secara khusus, semuanya dia itu punya dan mampu dia jalankannya. Karena apa? Karena ridhonya Gusti Allah, yang kata orang tua, dia itu apa saja bisa karena laduni yang ada pada dirinya. Seperti itu saudara-saudaraku. Tapi kita harus siap menyongsong eranya ini, berbuat sesuatu untuk persiapan tentang nanti harus ini terjadi. Mudah-mudahan saya juga saudaraku yang ada itu bisa menyempati atau masih sempat saat ini muncul dan saat cerita ini nanti akan terjadi. Seperti itu saudara-saudaraku. Karena ini sudah tidak bisa direkayasa dengan manusia, sudah tidak bisa dipolah-polah oleh pihak manapun, kuat dengan sekuat-kuatnya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semuanya dipersiapkan, dialah penyelamat dunia, penyelamat umat dan seluruh isinya yang ada di alam semesta ini. Seperti itu saudara-saudaraku. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.